Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala MI Negeri 2 Tegal beserta Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan pendidikan. Yang saya hormati wali siswa keluarga besar MI Negeri 2 Tegal, khususnya wali siswa kelas 4, 5, dan 6. Ya sayangi anak-anakku, khususnya kelas 4, 5, dan 6 MI Negeri 2 Tegal, dan yang tidak ketinggalan stakeholder keluarga besar MI Negeri 2 Tegal yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia pada kita. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya pada hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini banyak membawa keberkahan, keberkahan kesehatannya, keberkahan keluarganya, keberkahan keturunannya, keberkahan ilmunya. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Abu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan, dan kita mengharapkan syafaatnya terlebih suatu yaumil qiyamah. Para hadir yang saya hormati, saya selaku Ketua Komite MI Negeri 2 Tegal pertama mengucapkan terima kasih kepada terutama Kepala MI Negeri 2 Tegal yang punya inisiatif mengadakan pertemuan dengan wali siswa, wali santri walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan walaupun dengan lewat Zoom tidak mengurangi dari apa yang MI Negeri 2 Tegal diprogramkan. Terima kasih juga kepada operator yang dalam hal ini adalah telah bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Perlu kita ketahui bersama, saya selaku ketua yang pertama mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MI Negeri 2 Tegal, terutama Bapak Ibu wali santri khususnya kelas 4, 5, dan 6. Di sela-sela kesibukan panjenengan rela meluangkan waktunya, rela ikhlas untuk mengikuti pengarahan bimbingan atau informasi dari Kepala MI Negeri 2 Tegal ini. Yang berikutnya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya di sela-sela kesibukan panjenengan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan panjenengan mengikuti Zoom meeting ini, Allah memberikan suatu keberkahan, apalagi dalam hal ini adalah dalam PPKM darurat. Semoga keluarga besar MI Negeri 2 Tegal diberi kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Para hadir yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada wali siswa bahwa keberadaan guru MI Negeri 2 Tegal ini setiap minggunya bahkan setiap harinya mencari solusi yang terbaik, bagaimana di dalam membimbing, membina putra putri panjenengan, sehingga apabila ada guru kita dari MI Negeri 2 Tegal ini memberikan tugas kepada panjenengan, putra-putri panjenengan untuk bisa membimbing, untuk bisa membina, untuk bisa yang berkaitan dengan
perkembangan psikologis anak itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa masa pandemi kita berlangsung selama 1,5 tahun ini, bahwa untuk tahun ini lebih dalam artian levelnya lebih ditingkatkan dari instruksi Menteri Dalam Negeri, surat edaran Menteri Agama, ditambah instruksi Bupati, bahwa berkaitan masalah pembelajaran sampai saat ini masih menggunakan daring atau PJJ. Dalam hal ini bahwa instruksi Bupati Tegal nomor B.935 tahun 2021 bahwa di dalam yang kedua ini PPKM darurat COVID-19 di Kabupaten Tegal sesuai kriteria level 3 dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 1 untuk jenjang PAUD dan kesetaraan TK atau RA, SD atau MI, SDLB, dan MTS SMP, dan yang sederajat tetap dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Sehingga dalam kesempatan ini ya kami selaku komite memohon maaf kepada wali siswa MI Negeri 2 Tegal belum bisa tatap muka karena resiko daripada tatap muka adalah 1, kelas kepala MI, pengawas ataupun yang dalam stakeholder yang ada mendapat peringatan dari kantor. Maka dari itu kepada Bapak Ibu, sekali lagi kami selaku komite memohon maaf kepada panjenengan semua. Yang berikutnya kepada para guru, tenaga pendidik dan pendidikan, manfaatkanlah media yang ada, cari terobosan yang ada, solusi yang terbaik, bagaimana untuk mengembangkan, untuk memberikan materi terhadap putra-putri atau anak didik kita. Maka kepada Bapak Ibu, khususnya adalah wali kelas, untuk bisa memantau, walaupun lewat WA, lewat grup, atau Japri, untuk memantau sejauh mana perkembangan, sejauh mana materi yang diberikan kepada putra-putri kita. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, kami selaku komite mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua wali santri yang telah mengikuti atau telah rela meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Yang berikutnya kepada Dewan Guru, sekali lagi, carilah terobosan, carilah solusi yang terbaik bagaimana kita memberikan materi, memberikan pelajaran terhadap putra-putri kita. Kalau toh ada mengalami suatu kendala, maka melalui Japri, melalui WA atau grup untuk bisa menyelesaikan, mencari solusi kendala tersebut. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi atas nama komite, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, dengan Zoom ini, kita diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi keberkahan oleh Allah, kita diberi keselamatan oleh Allah, dan keluarga besar MI Negeri 2 Tegal tetap keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite Min 2 Tegal yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Min 2 Tegal kepada Bapak Syekhuddin SPDSD MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Komite Min 2 Tegal Bapak Nasihah, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Bapak dan Ibu guru Min 2 Tegal yang berbahagia, Bapak dan Ibu wali murid kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang ikut Zoom, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih bersama-sama mengikuti kegiatan madrasah, yakni rapat wali murid kelas 4 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menuju perubahan Min 2 Tegal menjadi madrasah yang mandiri dan berprestasi. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan rapat ini, alhamdulillah bisa terlaksana di tengah-tengah kondisi yang mungkin serba sulit bertemu dengan tatap muka, sulit dengan kegiatan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dengan kesulitan itu Allah memberi jalan kepada kita kemudahan. Salah satunya yakni pertemuan melalui virtual atau Zoom ini. Sehingga dengan kondisi yang semacam ini kita bisa selalu berinovasi, selalu membuat terobosan bagaimana informasi itu bisa tersampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah Min 2 Tegal ini bisa memiliki link Zoom ini dan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan Min 2 Tegal. Berkenaan dengan rapat wali murid ini, sudah kelihatan tampilannya Pak Mustoni? Ya, sudah oke, Pak. Jelas sekali. Oke. Berkenaan dengan rapat wali murid ini, sebelum kami menyampaikan tentang program yang ada, kami perkenalkan dulu kepada Bapak dan Ibu wali murid, guru kelas Min 2 Tegal. Yang pertama kelas 1 ini dipercayakan pada Bu Nurningsih SPD, kelas 1B Bu Supriyatin, kelas 2A Bu Siti Mabtuha, kelas 2B Bu Nur Hamimah, kemudian kelas 3A Pak Sugiarto, kelas 3B Pak Mustoni, kelas 3C Pak Lutim Muntako SPD. Sedangkan untuk kelas 4, ini bulan wali murid kelas 4 sampai kelas 6. Untuk kelas 4A, ini Pak Endang Krisno SPD. Monggo Pak Endang, memperkenalkan diri. Kemudian 4B, Bu Muniro. Kemudian kelas 4C, Bu Hajadian. Kelas 5A, Pak Asep Hermansyah. Kemudian kelas 5B, Bu Murniati. Kelas 6A, Bu Supriyatin Nur. Kelas 6B, Bu Umi Azizah. Itu guru kelasnya. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada kendala, ada kesulitan, baik itu pembelajaran daring maupun yang lain tentang kebutuhan putra-putri panjenengan, silakan hubungi wali kelas tersebut, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kemudian berkaitan dengan guru mapel, juga
bisa disampaikan ke guru mapel. Itu ada guru mapelnya Pak Edi, Bu Haja Indun, kemudian Bu Mala, Bu Ani, Pak Budi, itu bisa Pak Maftuhin, Pak Makruf, silakan di sana dihubungi. Kemudian Bapak Ibu wali murid, ini kami sudah mengkondisikan tentang WA group yang tadinya menyebar ada grup mapel. Kami satukan hanya satu grup, masuk grup kelas. Jadi guru mapel pun masuk grup kelas. Jadi kami mohon untuk guru mapel yang masih aktif WA grupnya, tolong segera dihilangkan, masuk ke grup kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kami kenalkan dulu Bapak Ibu wali murid kelas 4 sampai kelas 6, karena memang belum pernah tatap muka secara langsung ya. Mungkin Bapak Ibu hanya ada yang pernah lihat saya berpapasan tapi tidak kenal dekat. Ini kami sampaikan salam kenal dari kami. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini identitas saya, Bapak wali murid. Saya dikasih nama orang tua itu Syafruddin, kemudian tanggal lahir 3 Juni 73, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, TMT 1 April 2019, jabatan kepala madrasah per 19 Januari 2021. Jadi saya ditugaskan di Min 2 Tegal itu per 19 Januari 2021. Min 2 Tegal, pendidikan saya ambil S1 UT Semarang, kemudian S2-nya Unwa Semarang, S3-nya alhamdulillah masih impian dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Untuk pengalaman itu menjadi guru kelas di Min 3 Tegal, ketua KKG Min 3 Tegal, ketua KKG Kecamatan Diurna, peserta asesmen calon camat di Jogja, peserta diklat camat di Pusdiklat Jakarta, kemudian operator SPM dan PDG. Kemudian untuk alamat ini Kaliwadas, barangkali ada yang saya kenal ke sana, RT1 Diurna. Untuk nomor WA Bapak Ibu wali murid bisa mencatat, barangkali ada yang perlu saya bantu. Kemudian emailnya juga muncul seperti itu. Itu perkenalan dari kami selaku Kepala Min 2 Tegal yang baru ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berkaitan dengan program Min 2 Tegal, perlu kami sampaikan di sini. Ini insya Allah kita bisa. Yang pertama, kita bisa sukses pembelajaran, sukses tahfidz, sukses literasi, dan sukses pelayanan. Nah, dari kelima sukses ini tentunya kami butuh dukungan Bapak dan Ibu guru, seluruh warga madrasah, dan seluruh stakeholder yang ada, dari komite, kemudian dari orang tua siswa. Kami butuh itu, dukungan itu. Kemudian ada beberapa kiat yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, untuk sukses pembelajaran, ini kami butuh dukungan semua pihak, madrasah dan orang tua. Jadi dengan kondisi pandemi ini, pembelajarannya daring. Sehingga ketika pembelajaran daring itu, monggo Bapak dan Ibu guru membuat terobosan, inovasi, tidak hanya monoton, tapi bikin pembelajaran itu maksimal walaupun kondisinya memang tidak memungkinkan untuk hal itu. Maka kemudian Bapak dan Ibu wali murid, dengan kondisi yang semacam ini, mohon ketika ada kendala itu langsung disampaikan. Keberatan apapun disampaikan kepada guru kelasnya, kepada guru mapelnya, atau kepada kepala madrasah. Sehingga permasalahan panjenengan itu cepat teratasi, cepat tersampaikan.
tentang pembelajaran daring ini. Karena yang jelas memang agak berat untuk pembelajaran daring terus-menerus, sehingga tanpa kami tahu permasalahan Bapak Ibu orang tua wali murid, kami tidak tahu. Makanya panjenengan ketika ada masalah tolong sampaikan. Ketika ada kelebihan tolong sampaikan. Nah, ketika ada kebaikan pun tolong disampaikan. Jadi yang sampaikan semuanya bisa kami tampung, kami carikan solusinya. Kemudian untuk tahfidz, ini Bapak Ibu, ini kami target tahfidz. Ini walaupun program lama, tapi untuk tahun ini kami target, artinya target itu ada pengawasan. Makanya kami butuh dukungan dari guru kelas untuk target tahfidz kelas 1 sampai dengan kelas 5, ini tahfidz juz 30 bil ghaib. Jadi nanti ada rincian-rinciannya per kelasnya, kelas 1 sekian surat, kelas 2 sekian surat, sampai kelas 4 surat apa saja nanti kami sampaikan yang harus dalam 1 semester itu harus dikuasai. Dan itu sebagai persyaratan untuk ikut untuk PAT, untuk kenaikan kelas. Kemudian tahfidz 1 juz bil ghaib, ini ekstra ikutnya. Kalau yang di atas itu bisa masukkan ke mulok. Untuk tahfidz 1 juz bil ghaib ini juga kami target mudah-mudahan yang semester kemarin atau semester 2 tinggal separuh, ini dilanjutkan semester 1 ini, bulan Desember itu kami targetkan bisa khatmil Quran. Ya, bisa ada khatmil Quran 1 juz ini ditambah nanti juz 30. Kami percayakan pada Bu Muamalat dan Pak Maftuhin. Jadi target ini yuk kita kawal bareng-bareng agar berhasil. Kemudian untuk kelas 6 yang kelas akhir ini kami target tahfidz Yasin dan tahlil. Jadi kalau satu semester itu bisa khotam Yasin, itu bisa dilanjutkan dengan surat lain, misalnya surat Al-Waqi'ah atau surat Al-Muluk. Jadi target kami minimal ini tahfidz Yasin tahlil. Dan ini juga kami targetkan sebagai persyaratan mengikuti ujian Bapak Ibu wali murid kelas 6. Jadi persyaratan ikut ujian ini syaratnya tahfidz Yasin dulu. Ya. Nanti prosesnya mau setor 1 hari 5 ayat, insya Allah kalau muridnya hafal, otomatis gurunya nanti ikut hafal. Atau gurunya hafal, muridnya juga ikut hafal. Kalau sering dengar, ini termasuk keutamaan Al-Quran, sering dengar itu langsung otomatis hafal. Ini untuk tahfidz. Kemudian berikutnya, ini literasi. Ini literasi juga program unggulan dari madrasah. Kami akan memberdayakan seluruh warga madrasah, termasuk pembenahan di ruang kelas, pembenahan di ruang perpus yang memang ruangannya bingung, belum ada digunakan untuk kelas. Kami akan memberdayakan ruang lab komputer secara maksimal, baik itu nanti untuk perpustakaan digital maupun untuk kegiatan ekstra komputer. Itu untuk literasi. Di samping nanti ada hal lain yang berkaitan dengan literasi ini. Misalnya pengadaan gazebo, mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi, ini nanti ada rancangan tersendiri. Maka Bapak Ibu guru dan wali murid mohon untuk bisa mendukung kegiatan sukses literasi ini. Kemudian berikutnya, ini prestasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa madrasah kita itu akan menuju prestasi. Minimal itu ada yang kita banggakan di sana. Maka
madrasah itu ingin mengadakan bimbel secara intensif. Ini kami sudah ada kerjasama dengan pembimbing dari luar, itu ada 2, pembimbing lomba 1, dan pembimbing ekstrakurikuler matematika dan sains yang rutin itu 1. Jadi monggo putra-putri panjenengan itu bisa mengikuti kegiatan ini, tapi dengan catatan harus sungguh-sungguh. Kalau sudah masuk ke sana, ke ekstra ini, ya sudah, kita sungguh-sungguh kita datangkan pembimbing. Nah, untuk tahap awal, untuk ekstrakurikuler matematika dan sains ini, kami ambil dari beberapa anak yang memang kemarin prestasi, ranking 1 sampai 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ini kami akan buat kelas prestasi ya, kelas itu kelas 4 sampai kelas 6 ini sebagai persiapan atau lumbungnya peserta lomba. Jadi ketika ada lomba, kami ambil dari lumbung ini. Kami punya stok, ya punya stok. Kami akan intensifkan ini dan mohon nanti dari kesiswaan Pak Asep Hermansyah nanti mendata ulang, terutama yang kelas 4 sampai kelas 6. Nah, nanti dalam waktu dekat ini kita akan buatkan jadwal langsung. Karena memang di masa pandemi ini, kalau kita tidak mempunyai terobosan, Bapak Ibu, kita ketinggalan jauh. Ya, pokoknya ini jadikan sebagai tantangan. Ya, jangan dianggap ujian, tapi tantangan. Pandemi ini dianggap tantangan kita. Bagaimana kita untuk selalu berinovasi di masa yang keterbatasan. Nah, termasuk Zoom ini juga termasuk inovasi. Ini terima kasih pada Pak Mustoni yang mengusahakan untuk Min 2 Tegal ini memiliki Zoom sendiri. Nih, jadi untuk ekstra ini sukses prestasi, dan untuk yang dekat ini alhamdulillah sudah didaftarkan untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten 2 anak. Alhamdulillah sudah masuk, siap berkompetisi, dan insya Allah setelah lebaran haji mulai ada bimbingan khusus untuk peserta lomba ini. Kemudian yang berikutnya, kami juga ingin memberikan kepada Bapak Ibu wali murid itu sukses pelayanan. Jadi madrasah memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, tepat, dan sepenuh hati. Jadi ketika Bapak Ibu wali murid ada kebutuhan terhadap madrasah, rapot, legalisir ijazah, atau ngambil ijazah, atau yang lain yang berhubungan dengan madrasah, mohon kami akan berusaha memberikan pelayanan dan hari itu juga terselesaikan. Kami usahakan hari itu juga terselesaikan. Ada guru, ada Bapak Ibu guru di madrasah. Siapa saja, mohon kepada Bapak Ibu guru yang ketika ada orang tua butuh apa, silakan dilayani, langsung selesai hari itu. Kemudian madrasah siap memberikan solusi permasalahan pembelajaran dan lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu wali murid ada permasalahan tentang pembelajaran, Pak saya nggak mau daring misalnya, HP saya belum Android, boleh Bapak Ibu menyampaikan itu, saya ingin luring aja, ingin ke madrasah, ingin mengambil ingin belajar langsung, monggo. Saya ingin daring Pak, ya monggo. Ya. Selama aturan ini pembelajaran masih berlaku, tentunya kami memberikan peluang-peluang kepada Bapak Ibu wali murid, permasalahan apa ya. Makanya ini saya terima kasih pada Bapak Ibu wali murid yang mendampingi putra-putrinya belajar daring ini. Artinya menguji kesabaran. Jadi Bapak Ibu guru juga di sini berusaha semaksimal mungkin memberikan pelajaran yang sesuai dengan jadwal. Ya, yang tidak memberatkan siswa maupun Bapak Ibu yang di rumah. Itu. Saya berusaha.
mencari inovasi. Jadi bukan sekedar share materi, kemudian menganggap, bukan itu Bapak Ibu wali murid. Jadi guru ini selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, untuk proses pelayanan ini juga kami tidak menutup kemungkinan untuk menerima kritik dan saran yang bangun. Monggo Bapak Ibu punya keluhan tentang kepala madrasahnya gini-gini atau gurunya gini-gini, silakan sampaikan. Nah, intinya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu supaya pelayanan kami itu maksimal. Sehingga dengan pelayanan ini, apapun kendala Bapak Ibu, apapun permasalahan Bapak Ibu, bisa kami selesaikan. Tuh. Bapak Ibu yang kami hormati, nah, selanjutnya kami sampaikan untuk program Min 2 Tegal ini, yang berkenaan tadi tentang tahfidzul Quran, bacaan sholat, dan doa harian. Berkaitan dengan program ini, nanti setiap siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu akan mendapatkan buku. Jadi buku penilaian tahfidzul Quran, bacaan sholat, dan harian. Ini diterimakan setiap semester. Di sana muncul surat apa yang harus diselesaikan di kelas 4. Bacaan sholat apa yang harus diselesaikan di kelas 4. Doa harian apa yang harus hafal di kelas 4. Nanti di sana muncul. Itu dalam 1 tahun. Misalnya semester 1, surat yang harus hafal, ini kelas 4 misalnya ya Bapak Ibu. Nah, kelas 4 itu ada jatah 6 surat. Nah, 6 surat ini dapat terselesaikan dalam 1 tahun. Berarti 6 surat itu dalam 1 semester ini hafal surat Al-Fajr, surat Al-Ghoshiyah, surat Al-A'la. Dalam 1 semester kelas 4 ini wajib hafal 3 surat itu. Kemudian semester 2 itu naik lagi surat At-Tariq, surat Al-Buruj, dan surat Al-Insyiqaq. Ini hafal. Jadi dalam 1 tahun kelas 4 itu tahfidz atau hafidz 6 surat ini kelas 4. Di samping nanti ada bacaan sholatnya, ada doa hariannya. Tapi sekali lagi kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu guru dan orang tua. Orang tua pun ngecek Bapak Ibu, ngecek bagaimana tahfidznya tentang surat Al-Fajr ini, surat Al-A'la ini. Kemudian Bapak Ibu wali murid, ketika 6 surat itu ternyata itu anak mampu dalam 1 semester, malah itu lebih bagus. Itu namanya percepatan. Ya, karena misalnya TPQ-nya bagus, sehingga 6 surat yang tadinya jatahnya dalam 1 tahun, itu terselesaikan hanya dalam 1 semester, misalnya 1 semester 1. Itu malah lebih bagus. Nanti bisa menghafal doa-doa yang lain. Nah, untuk hafalan ini nanti setornya ke guru kelas. Mudah-mudahan bisa tatap muka ya. Kita berharap mudah-mudahan PPKM darurat ini tidak diperpanjang, kemudian kita bisa tatap muka. Seandainya tetap daring, tetap ini program ini tetap berjalan dengan luring Bapak Ibu. Bisa dengan setor anaknya ke sini hafalan atau lewat seperti ini, Zoom. Karena kami fasilitasi setiap kelas itu silakan buat jadwal untuk kegiatan Zoom. Yang orang tua itu ketika Zoom ini bisa mengikuti. Artinya bukan jam-jam kerjanya orang tua atau jam sibuknya orang tua. Ya minimal itu. Atau informasinya lebih awal sehingga orang tua ketika ada Zoom ini bisa pekerjaan yang harusnya dilakukan hari itu bisa dipending hari yang lain karena akan mengikuti Zoom. Itu nanti mohon untuk guru kelas maupun guru mapel bisa bikin jadwal untuk Zoom ini, baik untuk pembelajaran atau untuk setoran tahfidz Quran, bacaan sholat, dan harian. Ini kelas 4. Kemudian untuk kelas 5, ini jatah surat yang harus hafal. Kelas 5. Al-Mutaffifin, Al-Infitor, At-Takwir, Abasa, An-Nasiyat,
An-Naba. Ini sama, hanya 6 surat. Kalau lihat 6-nya ini memang sedikit, setengah tahun 3 surat, setengah tahun 3 surat. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk bisa, ini menjadi tidak bisa. Karena ini agak panjang-panjang, tapi makanya kami patokannya di kelas 5. Kelas 5. Ini program unggulan kami, dan mudah-mudahan sampai kelas 5 itu siswa atau peserta didik Min 2 Tegal itu bisa tahfidz juz 30. Kemudian untuk kelas 6-nya, ini target kami, di samping nanti ada pembekalan untuk ujian dan lain-lain, ini target surat Yasin, tahlil, dan kaifiyah sholat jenazah. Nah, barangkali ada yang nanti setelah lulus Min 2 Tegal jadi lebih, ini sudah ada bekal untuk yasinan, tahlilan, kemudian untuk pelaksanaan sholat jenazah itu. Itu untuk program-program. Kemudian untuk ekstranya, Bapak Ibu, untuk ekstrakurikuler ini yang mungkin baru sedikit, hanya 3 ini yang akan kami lakukan di masa pandemi ini. Dan ini pun tatap muka, Bapak Ibu, mungkin tatap muka, tapi dengan kondisi atau protokol kesehatan ketat dan dibatasi. Hanya mungkin satu ruangan itu 20, berarti satu pertemuan 20 anak, atau nanti kita buat jadwal, artinya ini untuk komputer, kami ambil kelas 5 dan 6. Nah, kelas 4, 5, dan 6, kelas 4 ini juga untuk persiapan kelas 5, biasanya di lomba-lomba itu pakainya online. Sehingga kalau online yang otomatis harus menguasai ini, IT ini. Nah, makanya kami ambil dari kelas 5, kemudian kelas 4, kemudian kelas 5. Nah, kelas 6 ini sudah mahir, diharapkan sudah mahir karena ujiannya ujian online. Ini serba online. Daring pun online. Nah, ini kami menguatkan IT ini atau komputer ini akan menuju ke madrasah digital. Alhamdulillah kemarin Min Adiuna itu sudah membentuk tim madrasah digital atau digital madrasah. Itu pembelajarannya nanti di samping lewat Zoom meeting itu bisa nanti disambungkan ke audio yang lain. Ya, maka Bapak Ibu tinggal mengawasi. Kalau maksimalnya itu menyediakan yaitu HP Android atau tablet atau untuk pembelajaran ini. Kemudian untuk matematika dan sains ini, kami untuk sementara ini bagi anak-anak yang ranking karena keterbatasan tempat dan memang masih dibatasi kita untuk tatap muka. Tetapi kalau sudah normal, betul-betul normal, kami ikutkan semua dan kami mungkin menuju ke pembelajaran yang sampai sore atau boarding school untuk mengejar materi-materi ini. Tapi dengan kondisi semacam ini, kami berusaha tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun memang serba dibatasi. Itu Bapak Ibu untuk pemahaman tentang program Min 2 Tegal. Jadi kami mohon doa restunya, mohon syahadat doa dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, agar Min 2 Tegal itu selalu diberi kemudahan dalam menjalankan program-program ini. Kemudian sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu wali murid, monggo kita dukung program yang ada di Min 2 Tegal dengan selalu memberikan masukan-masukan apa yang terbaik untuk Min 2 Tegal. Kemudian ini Bapak Ibu wali murid, ada titipan dari Pondok Mambaul Ulum. Kebetulan kemarin kami kedatangan tamu dari pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Jadi ketika putra-putri Bapak Ibu untuk
kebetulan programnya ada yang sama, tahfidz, di sana juga tahfidz, ada kerjasama nanti, tahsisnya itu dari sana. Jadi untuk tahfidz ketika juz 1 itu katakanlah sudah dianggap hafal oleh pembimbing kita. Nanti di tahsis ya bahasanya apa di apa itu dari pengasuh itu. Kemudian untuk di sana juga menawarkan barangkali ada siswa-siswi min 2 Tegal itu yang ingin mondok non mukim atau mukim itu bisa dipersilakan di sana. Itu di dekat MI juga ke utara itu Pondok Tahfidzul Quran. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian mohon untuk acara ini nanti ada lain-lain, silakan panjenengan menyampaikan unek-uneknya mumpung ketemu dengan saya ini ya. Dan saya dengan Bapak dan Ibu guru juga mengikuti. Silakan disampaikan yang terbaik bagaimana. Yuk kita bareng-bareng membangun mindset min 2 Tegal itu selalu terbaik, terbaik, dan terbaik. Walaupun memang dengan kondisi yang serba terbatas ini, tapi kita anggap sebagai tantangan untuk maju dan terus maju. Mungkin itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, terima kasih yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan insya Allah nanti kita juga akan rapat wali murid dengan kelas 1 sampai kelas 3. Karena kami ikutkan semua tidak maksimal, ini pun kami ikutkan 3 kelas, ternyata yang bisa masuk 73, mungkin karena jaringan, atau kesibukan, atau yang lain. Dan kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung ini, dan ini sebagai langkah awal. Mudah-mudahan nanti ke depan kami perbaiki dan perbaiki jaringan-jaringan ini agar tersampaikan walaupun lewat informasi Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Min 2 Tegal, Bapak Saifuddin SPD ST MPDI yang telah menyampaikan beberapa informasi penting dan juga telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, selanjutnya session tanya jawab interaktif. Di sini Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, menanyakan sesuatu terkait dengan kemajuan dan kemandirian madrasah, terutama Min 2 Tegal. Silakan Bapak Ibu barangkali punya pendapat, punya usul untuk menyampaikan. Bapak Ibu guru mungkin ada usulan untuk mengawali. Gimana Pak Kepala? Yang
Ya, monggo Bapak Ibu guru atau wali murid, monggo mic-nya dihidupkan terus Mas. Ini tadi mati. Iya, Oh iya ya. iya, dihidupkan aja. Monggo Bapak Ibu wali murid kelas 4, 5, 6. Atau Bapak dan Ibu guru. Untuk link daftar hadirnya Mas. Nanti mungkin menyusul ya Pak. Ini belum dibuat masalahnya. Monggo Pak Mas Amrul, barangkali ada pertanyaan atau masukan. Atau Ibu, Mbak. Pak Rudi. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, ini mumpung ketemu dengan saya dan guru-guru Min 2 Tegal. Saya Pak. Oke, monggo. Monggo Mas Amrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas 5A, Ilham Desa. Terima kasih waktunya Pak Mustoni, yang terhormat Bapak Sekretari dan Pak Awas, Pak Nasihat, dan juga Bapak Ibu, Pak Asep, selaku kelas Bapak Ibu guru yang lain juga, dan wali murid semuanya. Pertama, saya mengapresiasi atas pelaksananya sebuah kebanggaan dan kebahagiaan saling berjauhan, tapi rencananya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sefudin tentang program dari Min ini. Saya hanya sedikit mungkin dan sedikit saran di literasi mungkin bisa dilakukan sementara anak membaca sebelum pembelajaran dimulai itu dikasih waktu membaca sekitar 15 menit atau 30 menit, anak membawa buku sendiri sehingga mungkin kita tahu semua bahwa anak lebih sering main gadget ya, apalagi pembelajaran online ini. Ada program literasi, kemudian anak mau membaca, saya kira akan baik. Kira-kira itu program yang lain sangat luar biasa, mudah-mudahan terlaksana dan tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Tugas yang diberikan mudah-mudahan bisa dipelajari oleh anak-anak karena tahun kemarin itu begitu numpuk sekali tugas-tugasnya, sementara beberapa guru mungkin ya karena memang ini adalah adaptasi, jadi ada beberapa yang menyampaikan hanya materi mengerjakan tugas dan membaca, sementara anak harus dan tidak semua orang tua mungkin kayak misalkan matematika harus paham cara hitungannya dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dibuatkan video tutorialnya gitu atau materi dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amrul, wali murid, orang tua murid dari kelas 5B ya. Gimana Pak Kepala, mau langsung ditanggapi apa ada pertanyaan?
Langsung aja Pak, mumpung Ya, masih monggo. ingat. Monggo Ya. Pak Kepala. Yang pertama saya sampaikan terima kasih dari Mas Amrul Hakim atas sarannya dan usulannya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi tentang literasi, mic-nya dimatikan yang tidak berkepentingan. Nah, untuk literasi ini memang ke arah sana ada gerakan membaca. Itu dalam dokumen literasi Min 2 Tegal yang sudah dirancang itu muncul peserta didik itu 15 menit, 10 sampai 15 menit itu ada waktu untuk membaca dan disediakan bacaan di madrasah. Ini kondisi normal, Pak, bicara kondisi normal. Nah, tetapi dengan kondisi ini, maka guru-guru pun program ini tetap berjalan. Jadi minimal itu siswa itu membaca buku yang telah ada. Dikasih kesempatan membaca materi yang telah ada. Kasih waktu setelah membaca, minimal bisa menyimpulkan, minimal bisa mengungkapkan dengan bahasa sendiri yang telah dibaca itu. Jadi ini penguatan saja dari Mas Amrul. Insya Allah nanti kami laksanakan, walaupun ini sudah menjadi program terlaksana dengan kondisi yang semacam ini, sehingga tidak begitu greget. Maka dengan pertemuan ini mudah-mudahan ini greget literasi untuk baca sebelum pembelajaran dimulai ini bisa dilaksanakan kembali. Kemudian untuk tutorial ini juga bagus. Beberapa guru sudah membuat semacam tutorial tentang matematika, cara-caranya itu nanti kami inovasi kembali dan mudah-mudahan kami juga bisa membimbing guru-guru atau meningkatkan kemampuan IT-nya. Ini rencana kami juga akan memanggil ahli IT untuk membekali guru-guru kami dalam keterampilan IT. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dengan keadaan ini kita harus menguasai IT. Itu ke arah sana. Jadi kami sudah komunikasi dengan Wakakurikulum Pak Budi dan beliau siap mencarikan orang yang ahli IT dan membimbing tim itu. Tim digital madrasah, nanti tim digital madrasah ini setelah mendapatkan ilmu dari tim ahli tadi menularkan kepada teman-teman guru dan akhirnya nanti bisa semua. Jadi bukan tutorial itu sekedar kita download dari YouTube, tapi betul-betul produk dari Guru Min. Kita bikin sesederhana mungkin dengan bahasa anak yang mudah dipahami anak. Sebab kalau bahasa YouTube itu kadang agak tinggi, hanya sekedar download agak tinggi, bisa kalau bahasanya kita yang biasa ketemu dengan anak itu langsung bisa dipahamikan. Itu insya Allah mudah-mudahan terlaksana untuk bulan-bulan ini. Kemudian untuk tugas-tugas Mas Amrul, memang ini agak berat ya ketika memberikan tugas yang begitu banyak, sementara dengan kondisi kemampuan siswa dan orang tua yang keterbatasan waktu, sehingga tugas-tugas itu kadang memberatkan. Maka sudah saya sampaikan pada teman-teman guru, berilah tugas seringan mungkin, artinya seringan mungkin dengan bobot soal yang soal yang maksimal, tapi jumlah soal yang minimal itu, sehingga langsung bisa ditanggapi, langsung masuk penilaian itu. Mas Amrul mungkin pemikiran dari saya, dan insya Allah yang saya sampaikan mudah-mudahan terlaksana dengan dukungan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Amrul. Terima kasih Pak Kepala. Monggo Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk menyampaikan. Oh ya, gimana Pak Amrul? Apa sudah cukup memuaskan?
Oke, terima kasih. Monggo yang lain, Pak Rudi. Mungkin Pak Ahmad Durrahman untuk menyampaikan pendapatnya. Pak Ahmad Durrahman atau Pak Agus itu ya? Ya Pak Agus, monggo Pak Agus. Oh, ya. Suaranya masuk nggak ya? Masuk. Masuk. Lancar dan jelas sekali Pak Durrahman. Iya, ini maaf ya, saya Abdurrahman dari Wali kelas berapa? wali kelas ini dari Wali kelas. Wali murid kelas berapa ya? kelas 6 apa sih apa B gue? Kelas 6B. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali kepada Min 2 Tegal ya, yang telah memfasilitasi Zoom meeting ini. Mohon maaf saya baru bisa gabung ini. Tadi lupa ya, karena banyak sekali pasien. Apa ya? Begini Pak, saya mau sedikit usul ini. Kalau kepada ibu bapak guru yang di Min 2 Tegal itu, kalau ngasih tugas itu ya jangan melalui kebanyakan video Pak, jangan kebanyakan video ya, kan selain video kan masih banyak ya. Itu saya masih melihat ada ya, memang nggak semua guru sih, ada guru yang sukanya pakai video terus, jadi saya yang kuotanya limit ya cepat habis gitu, memorinya juga sering ngeblank gitu. Itu saja usul saya. Untuk yang lain-lain sudah bagus. Itu ya. Yang kedua, itu saja ya. Tambah siji nggak apa-apa ya. Tambah siji wis. Jangan kebanyakan grup dalam satu kelas. Menurut saya itu satu Disampaikan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Durrahman atau Pak Agus Rahmatullah ya, orang tua murid dari kelas 6 yang menyampaikan pendapatnya. Kalau bisa guru-guru yang mengajar di daring itu jangan kebanyakan ngirim video atau suruh mengupload video. Terus yang kedua tadi tentang banyaknya grup. Monggo Bapak Kepala untuk menanggapi atau mungkin Bapak Ibu Guru yang bisa menanggapi. Dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu Guru barangkali ada yang menanggapi. Pas berapa ya Pak? Ngapunten Pak. Kelas 6. Saya kelas 6 dan kelas 2 anak saya. Soalnya saya guru kelas 6 soalnya. Oh, Ibu ya? Ya, kebetulan sekali Bu Ya, Supriyati kenalan Bu untuk menanggapi. Ahmad Durrahman ini. Agus. Iya. Agus nggih. Apa di saya ya? Putrane nggih. Di wali. Saya nggak begitu paham ya Bu. Saya soalnya nggak ikut. Saya kan harus tahu kelas 6 ada. Saya HP-nya nggak gabung sih Bu. Nggih. Ada komplain aja. Terima kasih. Mungkin saya juga tidak tahu ini Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, wali murid kelas 6 hormati. Terima kasih sekali teriring doa semuanya dan sehat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas dan tentunya saya akan menjawab atas beberapa pertanyaan tadi dari Pak Agus. Mohon maaf, mungkin putra dari Pak Agus ini jadi murid saya ya Pak yang kelas 6A menawi saya juga mohon maaf karena memang pertama kali saya mohon maaf. Kenapa? Satu, karena memang di awal tahun ajaran baru ini Bapak, ini memang tidak ada
tatap muka, nggih. Karena bagi saya guru kemudian tidak ada tatap muka ini sangat sulit sekali untuk bangun benar, Pak. Karena saya memang di kelas 6 ini belum pernah mengenal sama sekali dari murid-muridnya. Mohon maaf. Nah, kenapa? Ini disinggung tadi, kenapa banyak grup WA seperti itu. Salah satunya mungkin saya yang tersentil, Pak. Nah, ini karena saya menggunakan grup kelompok. Apa tujuannya? Bukan wah-wahan dan bukan apa-apa. Saya membuat grup, kemudian kelompok-kelompok. Mengapa? Saya lebih menekankan kepada fokusnya anak, Pak. Satu, karena saya belum kenal sama sekali. Dengan adanya grup kelompok ini, saya lebih bisa memantau. Itu pun saya masih apa ya, masih belum mengenal karena namanya juga masih nama Bapak Ibu, nggih. Jadi namanya ini siapa ya? Padahal saya namanya mengajar itu harus klik, Pak. Istilahnya seperti orang main film itu harus ada chemistry. Sedangkan saya ini kan belum ada chemistry sama sekali. Nah, makanya saya pertama ini memang saya buat grup kelompok, saya bisa menyapa anak-anak, yuk bangun yuk, ini sudah subuh dan lain sebagainya, itu saya berusaha menyapa. Menyapa itu intinya lambat laun mudah-mudahan saya bisa mengenal meskipun dalam jarak jauh. Jadi ikatan hati itu yang pertama kali Bapak untuk saya itu nggih, untuk saya ini tadi karena saya membuat grup berkelompok, itu yang pertama Pak. Jadi tidak masalah ini menyulitkan, kemudian nanti bingung dan lain sebagainya. Saya kira kalau saya buat kelompok, misalkan 5 kelompok, itu Bapak hanya punya 1 kelompok dari Bapak Ibu, kemudian 1 lagi kelompok putra-putri Bapak Ibu, seperti itu. Jadi saya itu ingin menyapa anak-anak itu mulai dari bangun tidur. Ya, kenapa seperti itu? Karena ketika saya diberi amanah untuk menjadi wali kelas, otomatis sejak saat itu saya harus menjadi orang tua kedua setelah Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke. Tapi kalau ini nanti memang disepakati udah, tidak usah ada macam-macam kelompok dan lain sebagainya. Nah, mau bagaimana lagi, monggo saya serahkan. Tapi yang jelas saya ingin chemistry dari anak-anak itu nyantel dengan hati saya, Bapak. Jadi mohon maaf, karena makanya ini belum banyak yang saya berikan. Tadi hanya saya buat e-book, kemudian memang saya suruh membaca seperti itu, kemudian saya suruh lihat, saya hanya 1 tugas saya. Tapi yang jelas saya akan mengena dengan sikapnya dulu, penilaian sikap dulu mulai dari bangun tidur itu harus saya bangunkan. Ya, masalah ada yang mau balas atau tidak apa-apa bagi saya. Pokoknya saya akan terus seperti itu membangunkan bagaimana kabarnya dan seterusnya sehingga sampai ada klik dengan hati saya. Seperti itu. Ya, jadi itu tujuan saya. Jadi saya bisa memantau setiap saat. Kalau saya hanya mengacu pada grup orang tua, kadang-kadang kan semua guru masuk di situ. Kita baru masuk, kemudian nanti ada komen dari wali, kemudian ini saya tidak mengenal Bapak untuk putra-putri jenengan, maksudnya itu dengan saya lah istilahnya seperti itu. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Jadi kalau masalah nanti misalnya mau buat video itu tergantung dari tema, saya kira. Jadi tidak semuanya itu saya videokan kemudian nanti anak-anak harus buat video. Saya kira sesuai dengan temanya apa. Nah itu ya, jadi saya buat grup kelompok ini salah satu tujuannya juga biar dia itu kerjasama, biar menyapa teman-temannya. Kemudian sebenarnya dia itu masih punya apa ya, kerjasama meskipun dalam jarak jauh seperti itu, Pak. Jadi makanya dari kemarin ketika saya menyapa itu hanya ada beberapa yang masuk. Oke, enggak apa-apa, silahkan, karena ini memang kita juga tidak kenal satu sama lain. Hanya itu ya, mungkin nanti akan saya minta izin Bapak Kepala Madrasah untuk saya Zoom gitu Pak Pak Kepala, jadi saya bisa melihat wajah-wajahnya dari anak-anak saya kelas 6A, sehingga saya juga bisa minimal mengenal lebih jauh seperti itu. Itu mungkin
jawaban dari saya Pak Agus. Mungkin kalau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi insya Allah meskipun dengan berbagai macam hal dan lain sebagainya, saya insya Allah maksimal untuk bisa mendampingi putra-putri panjenengan dengan maksimal. Kalau yang namanya belum, nah ini namanya juga manusia, nggih Pak Agus, mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan, ini mohon masukannya. Terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan membuat Min 2 ini menjadi lebih bagus, kedepannya juga lebih bisa membentuk putra-putri panjenengan menjadi anak-anak di samping berprestasi juga berkarakter. Mungkin seperti itu nggih jawaban saya Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supiati Nur yang telah menyampaikan tanggapannya. Mungkin ada yang menanggapi lagi, nambahi atau melengkapi? Boleh Bapak Ibu komen Guru? lagi, Mas Tony? Loh, ditanggapi. Atau mungkin Bapak Kepala Boleh. langsung untuk menyempurnakan tanggapannya? Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Nur berkaitan dengan perbanyak grup itu. Memang yang kalau kelompok itu kan berarti kan tidak banyaknya. Artinya ketika anaknya Pak Agus masuk kelompok 1 berarti hanya satu grup kelompok 1, tidak masuk ke kelompok 2 dan lain-lainnya. Untuk perbanyak grup yang dimaksud itu yang kami kemarin sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk guru mapel ini, guru mapel mohon untuk gabung ke guru kelas saja, sehingga kalau guru mapelnya banyak dalam kelas itu, maka dalam satu kelas itu ada rentetan beberapa grup BA. Katakanlah misalnya kelas 6 itu ada matematika, ada SKI, ada bahasa Arab, ada kita akhlak misalnya. Di samping ada kelompok, kemudian grup kelasnya, berarti kan ada 6 kalau hitungan itu. Maka saya ingin merampingkan grup-grup itu yang khususnya guru mapel ke arah grup kelas saja, ke arah grup kelas saja. Nanti untuk tugas-tugas guru mapel itu masuk ke sana ke grup kelas. Berarti ketika mengajarkan kita lihat jadwal. Saya Quran hadis masuk kelas 6A hari Senin misalkan. Berarti guru Quran hadis itu masuk ke grup itu hari Senin itu. Materinya apa di sana. Itu. Kemudian itu betul saya dukung yang disampaikan Bu Nur itu ketika jadi guru kelas atau wali kelas itu otomatis mau tidak mau harus mengenal siswanya. Bahasanya tadi harus klik dengan siswanya itu betul. Maka dengan terobosan apa yang pas ke arah sana agar kita bukan hanya mengeser tugas, tapi minimal kita tahu anak-anaknya. Ini loh namanya Ahmad Rafi ini Ahmad siapa itu kenal. Makanya dengan fasilitas Zoom nanti, monggo Bapak Ibu guru kelas boleh japri ke Pak Mustoni atau boleh ke saya, minta jadwal hari apa, jam berapa. Nanti langsung dibuatkan linknya, nanti postnya Mas Winda, Pak Mustoni itu nanti bisa diatur. Ya. Kemudian untuk video pembelajaran, ini memang masih banyak terobosan-terobosan, bukan hanya pembelajaran daring harus video, tapi banyak cara yang harus dilakukan. Mungkin itu sebagai pembukaan saja untuk video yang di-share ke grup itu. Insya Allah untuk ke depan kita lebih inovasi lagi dalam melaksanakan pembelajaran daring ini dengan kondisi yang serba terbatas ini. Mungkin itu Pak Agus. Monggo Pak Mustoni. Terima kasih Bapak Kepala yang telah menyampaikan tanggapan dari Bapak Agus Rahmatullah, orang tua murid dari kelas 6. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah ada 2 penanya. Mungkin satu lagi ya. Iya, satu lagi Pak. Iya, satu lagi. Kita kasih kesempatan 3 orang tua murid. Kelas 4 barangkali ada Pak. Dari kelas 4, monggo Bapak Ibu
Tadi kelas 5 sudah, kelas 6 sudah, ini kelas 4. Ya. Perwakilan kelas 4, Bapak Ibu, ini 4C apa 4B atau 4A atau guru kelas 4 boleh. Wong neng cabean Pak, anak grup kelas, anak grup anak grup Quran hadis, kesakelan. Monggo orang tua dari kelas 4, barangkali ada yang bisa mewakili untuk menyampaikan usulan atau pendapatnya. Kami lihat di sini masih pada online. Cukup mungkin Pak. Cukup ya? Ya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan atau usulan atau pendapat dari... Oh ini ada pertanyaan Pak lewat chat Pak. Oh lewat chat? Iya ini ada Pak. Ini lewat chat. Bu Guru, nanti secepatnya bisa kita adakan Zoom untuk kelas 6A supaya kita lebih dekat antara wali kelas sama murid dan orang tua. Yang kedua, seumpama anaknya belum hafalan atau belum hafal surat Yasin untuk kelas 6, apakah nanti bisa mengikuti ujian? Karena itu persyaratan ikut ujian. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Rehan Almira ya. Kelas 6 ya. 6A ya. Untuk persyaratan ujian itu kan salah satunya adalah surat Yasin ini. Jadi untuk ke sana kami target hafal dulu. Jadi jangan patokannya ikut ujian atau tidak. Jadi kita mindsetnya kita harus hafal surat Yasin. Tuh. Jadi harus hafal surat Yasin. Ketika tidak hafal Pak, pokoknya saya tidak bilang harus tidak hafal, tapi harus hafal surat Yasin itu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pengajuan proposal bantuan Pokja lagi. Ini dari siapa Pak? Mohon sebutkan namanya dulu. Kayaknya tidak jadi diteruskan. Gimana Pak? Sudah kita cukupkan saja? Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Lewat chat. Lewat chat. Untuk grup mapel itu diadakan karena satu kelas itu ada beberapa grup mapel ke sana, sehingga kami menganggap untuk tidak membingungkan orang tua siswa itu fokusnya hanya satu grup. Jadi setiap hari itu yang dibuka ya grup itu saja. Kalau beberapa grup itu kadang justru kita justru yang ada tugas di grup ini bukannya grup ini. Apalagi dua-duanya atau beberapa grup itu ada tugas semua, sehingga mungkin dianggap memberatkan. Maka saya harapkan itu fokus satu grup itu dengan maksimal, dimaksimalkan itu. Mungkin itu Pak. Ada selanjutnya ada 2 pertanyaan Pak. Gimana mau dibacakan?
Iya Pak, dibacakan Pak. Iya, yang pertama dari orang tua murid dari Nada kelas 4A yang menanyakan kalau misal keadaan daring seperti ini diadakan sistem belajar kelompok, gimana satu kelompok 5 anak supaya si anak lebih semangat belajar. Saya wali murid dari Nada kelas 4A. Jadi intinya orang tua dari Nada kelas 4A itu mengusulkan bagaimana kalau dibuat per kelompok belajarnya walaupun secara daring. Mungkin nanti di rumah dibuat kelompok-kelompok. Hal ini mungkin dulu pernah kita lakukan seperti itu, tapi tidak efektif ya. Barangkali Bapak Kepala untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya tanggapi untuk wali murid Khotrunada atau Vanessa Khotrunada 4A. Ini memang sudah berjalan kemarin. Kalau memang ini dirasa bisa dimanfaatkan sebagai media untuk belajar kelompok, itu namanya home visit, kita katakan home visit, guru datang ke sana, mungkin lebih dari 5 anak ya, dengan ada jadwal. Kemarin sudah terlaksana, tetapi dengan keadaan mungkin PPKM darurat, ini sementara kelompok-kelompok ini kami tidak berani mengadakan Bapak Ibu. Karena dengan kondisi aturan kita tidak boleh kumpul atau tidak boleh berkerumun, maka ketika aturan PPKM darurat ini sudah dicabut, tidak diberlakukan, kami nanti akan kembali dengan home visit itu. Dan insya Allah guru-guru pun siap karena sudah dilaksanakan kemarin. Kemudian untuk pesantren kilat, ini dengan tujuan melatih siswa agar termotivasi untuk mondok, ini kami hanya bisa memberikan arahan untuk mondok, mukim, atau non-mukim. Kalau mukim berarti menetap di pondok pesantren, itu yang dekat dengan MIN, Mambal Ulum, itu rencana kami akan adakan MOU. Jadi kalau pagi di MIN 2 Tegal, nanti pulangnya ke pondok, ngaji di pondok, tahfidz, seperti itu. Jadi ada MOU dengan pengasuh sana. Nah, untuk pesantren kilat ini memang bisa dilaksanakan ketika Ramadan saja. Kebetulan dengan masa pandemi ini kemarin memang tidak ada kegiatan full kegiatan Ramadan karena memang aturannya tidak diperbolehkan. Jadi mudah-mudahan kalau sudah normal pesantren kilat ini bisa dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Kemudian dari kelas 4A untuk hafalan metodenya ini nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh penanggung jawab atau koordinator tahfidz metode hafalan Qur'annya. Kemudian sistem setorannya per minggu atau seperti apa ini nanti akan disampaikan ketika sudah ada tatap muka atau tatap muka khusus tahfidz ini. Dan mungkin nanti juga akan, kalau memang dengan PPKM darurat ini masih diberlakukan, nanti ada grup khusus tahfidz yang 1 juz, tahfidz yang 1 juz ini. Nanti yang koordinator Bu Mala dan Pak Mabuhin, ini sistemnya akan disampaikan lewat grup. Dan madrasah masih punya data yang juz 1 kemarin, itu bisa nanti kami sampaikan kepada koordinator untuk dihubungi kembali. Kemudian untuk ini dari Dela, kami kesulitan nyarinya Pak. Punten kalau semua tugas mapel campur jadi 1 grup, kami kesulitan nyari Pak. Terus terang anak kami masih. Nah, untuk pencarian tugas dalam 1 grup itu kan kita melihat tanggalnya Bapak Ibu. Di sana muncul hari ini, kemarin itu muncul tanggal. Kita lihat saja setiap hari itu chatnya apa. Karena kita tiap hari kan buka HP, otomatis
kita tahu yang hari ini mapelnya ini jenengan juga pegang jadwalnya, jadi disesuaikan dengan jadwal yang ada. Hari ini mapel Quran hadis. Nah, nanti Pak Guru Quran hadis itu ngechat materi, ya, materinya di sana disampaikan. Terus dengan langsung mungkin bisa membaca atau melihat atau mendengarkan, kalau dalam bentuk suara, video bisa melihat atau membaca dalam bentuk teks, itu bisa langsung ditanggapi di sana. Dan kami memang tidak mengharuskan guru itu selalu memberikan tugas ketika habis menyampaikan materi. Tidak selalu seperti itu. Kalau bisa menyampaikan materi sudah itu. Jadi tanggapannya itu boleh berupa terima kasih atau saya paham dengan materi ini. Itu tidak mesti balikannya itu berupa tugas. Ya, balikannya berupa apa saja yang intinya anak itu paham dengan materi yang disampaikan. Jadi tidak mesti setiap materi yang disampaikan guru itu berakhir dengan tugas. Itu. Halo, Pak Mustoni. Ya, terima kasih Pak Kepala. Saya lihat juga di chat menunya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Dan kebetulan juga waktunya juga sudah mendekati pukul 12.00. Suara menjelang adzan zuhur juga sudah terdengar di sekitar pondok ini. Jadi kita sudahi saja ya Pak ya untuk acara hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup acara rapat wali murid kelas 4 sampai dengan kelas 6 hari ini, saya selaku pengantar acara atau boleh diambil gambarnya Pak, difoto dulu nggak Pak? Difoto dulu. Kita screenshot Pak. Ya, screenshot nggak Pak? Ya. Dan kebetulan juga ini sudah proses recording, jadi bisa jadi file videonya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita tutup acara rapat hari ini, saya selaku pembawa acara atau pengantar atau moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala keteledoran dan segala ketidaktahuannya. Maklum karena ini pertama kali membawakan acara Zoom. Jadi mohon maaf barangkali banyak peserta yang kesulitan menghidupkan mic karena tadi di awal kita mute semua. Jadi semungkin setelah tidak di-unmute ada sebagian yang tetap termute ya. Jadi mungkin pengen mengeluarkan pendapat, mic-nya tetap mati karena kejadian seperti itu. Mungkin untuk ke depan tidak seperti itu. Ini sebuah pengalaman. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan banyak pendapat, usulan, terutama Bapak Ibu Guru, Bapak Ketua Komite, kemudian Bapak Ibu Wali Murid dan orang tua murid yang telah senantiasa online dari awal sampai akhir pertemuan ini. Mari kita tutup rapat hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon senyum Bapak Ibu, ini kami akan ambil gambarnya, screenshot, mungkin gaya bebas, walaupun masih di zaman pandemi, ya, kita tetap bisa senyum. Siap Bapak Ibu ya? 1, 2, 3. Satu lagi. 1. Screen yang 2. 1, 2,
3. Screen yang ketiga. Mohon senyum. 1, 2, 3. Ya, ada 3 screenshot yang berhasil ditangkap. Terima kasih kepada semuanya. Monggo memutuskan hubungan atau mengoffline-kan. Tetapi barangkali masih bisa pengen berkomunikasi, monggo. Kami persilakan. Turun. Kepulpen sing tentang lagi. Ya lupa.